silaturahmi ini kami menegaskan informasi dan pengumuman atau maklumat PP Muhammadiyah yang sudah kami sampaikan sebelum Ramadan tiba waktu itu, bahwa untuk Idul Fitri berdasar hasil hisab Zulhijjah yang didomani oleh Majelis Takjih, kami menetapkan Idul Fitri jatuh pada hari Rabu tanggal 10 April 2024 tanpa dissenting opinion, dan tidak perlu nanti dibawa ke MK. Saudara sekalian, Muhammadiyah tentu juga menghormati keputusan yang nanti akan diumumkan oleh pemerintah sebagaimana mestinya, dan tampaknya akan sama untuk Idul Fitri. Tetapi nanti kita harapkan masyarakat tidak perlu bingung kok Ramadannya beda, Idul Fitrinya sama, ya. Karena memang masih ada perbedaan dalam hal metode. Maka PP Muhammadiyah dengan rendah hati dan terus mengkomunikasikan kepada semua pihak agar umat Islam bukan hanya di Indonesia tetapi di seluruh dunia perlu mengarah pada kalender global tunggal, kalender Hijriah Islam yang bersifat global dan tunggal, supaya nanti satu tanggal baru itu berlaku untuk semua negara. Ya, seperti kalender miladiah, gitu kan, jarang terjadi perbedaan kapan hari Natal ini. Hari Natal semuanya tanggal 25 Desember. Hanya beda di Amerika malam, di sini pagi kan, dan sebaliknya. Jadi perbedaan yang paling jauh saja kan paling berbedanya antara malam dan siang, sehingga tidak lagi perdebatan. Jadi, dan kami percaya nanti kalau kita berbasis pada dasar Islam tapi juga mengembangkan ilmu pengetahuan yang paling eksak, paling memberi kepastian, itu ya ke depan akan ada satu kalender tunggal global, entah kapan ya, semuanya memerlukan proses, dan itu merupakan hutang peradaban umat Islam. Selama masih kalender per nasional, masih kalender per negara, itu ya akan terjadi seperti ini. Rekan-rekan wartawan, dan telah melewati bulan puasa bagi kaum muslimin, dan kaum muslim sebagai mayoritas di negeri ini tentu menjalankan puasa tidak sekadar untuk mengubah jadwal makan minum, ya, tetapi kita harapkan untuk melahirkan kualitas kepribadian yang bertakwa, yakni kepribadian yang selalu dekat kepada Allah, dan dari situ terpancar kesalehan pribadi, kesalehan dalam kehidupan keluarga, kesalehan dalam kehidupan masyarakat, bangsa dan negara, bahkan kesalehan dalam kehidupan antar bangsa. Nah, dunia saat ini sebenarnya dimanapun berada ada krisis iklim, dan krisis iklim itu kan juga sebagian besar karena ulah tangan manusia, eksploitasi sumber daya alam dan lingkungan yang nyaris tanpa pertanggungjawaban moral yang tinggi, ya, demi keuntungan semata-mata.
Kemudian politik global yang juga masih diwarnai oleh agresi dan perang Rusia dengan Ukraina, dan yang paling parah Israel dengan agresinya. Ini kan sebenarnya problem moral dunia modern yang katanya ingin menegakkan hak asasi manusia. Boleh jadi moralitas dan spiritualitasnya berbasis pada apa yang disebut dengan paham universalisme ya. Tetapi bagi negara-negara yang dan bangsa yang basicnya agama, ya spiritualitas dan moralitas itu dasar nilainya agama. Yang benar, salah, baik, buruk, pantas, tidak pantas itu ada patokan kitab suci, ada patokan ajaran agama, ada patokan wahyu ilahi, bukan berdasarkan pada hasil pikiran manusia. Nah, kehidupan manapun memerlukan moralitas, memerlukan spiritualitas, dan kenyataan sering menunjukkan bahwa politik misalkan, politik itu kan pada titik yang paling praktis atau empirik itu kan kontestasi, memperebutkan posisi, orang nyebut pemilu atau cara-cara lain ya. Di zaman dulu ada kudeta dan sebagainya, yang tentu di zaman modern kudeta sudah tidak berlaku. Yang berlaku adalah sistem demokrasi elektoral misalkan. Apapun memerlukan moralitas, memerlukan spiritualitas. Kenapa? Karena sebagus apapun sistem itu, ketika manusia itu atau sekelompok manusia ingin memenangkan pertandingan, lalu yang terjadi biasanya kan apa yang disebut dengan hukum Machiavellian gitu. Hukum di mana penghalalan segala cara itu dilakukan. Nah, penghalalan segala cara itu terjadi karena manusia terlalu ambisius, ingin meraih kemenangan, yang kemudian akhirnya segala cara digunakan. Nah, pada titik ini hukum tidak bisa menjangkau, karena hukum juga punya celah untuk diakali. Birokrasi sebagus apapun tidak bisa menjangkau, karena sebagus apapun birokrasi selalu ada celah. Sistem politik demokrasi yang selalu menuntut dan meniscayakan check and balances misalnya, itu juga sama. Apalagi ketika check and balancesnya tidak kuat atau rapuh, maka akhirnya orang akan menggunakan cara-cara yang bisa melegalkan apapun untuk meraih kemenangan. Nah, pada titik inilah sebenarnya moral dan spiritualitas akan menjadi penentu. Nah, bagi kita yang hidup di negeri tercinta Republik Indonesia, moralitas, spiritualitas itu basic nilainya jelas. Pertama, ada Pancasila sebagai dasar negara, kemanusiaan yang adil dan beradab misalnya, atau bahkan demokrasi kerakyatan yang dipimpin bahkan oleh hikmah kebijaksanaan dan permusyawaratan. Itu kan hikmah kebijaksanaan itu value, nilai, bukan wilayah hukum. Itu hikmah kebijaksanaan itu juga di sila kemanusiaan yang adil dan beradab. Adil itu ya objektif, kemudian beradab ya jelas mengutamakan moralitas tentang baik buruk, pantas tidak pantas. Nah, politik pada titik yang paling empirik tadi dan menisayakan kontestasi, akhirnya yang berlaku adalah pragmatisme. Orang berorientasi pada kegunaan. Jika dengan segala cara itu berguna untuk meraih kemenangan, orang akan melakukan. Nah, maka di
disitulah perlu penghayatan nilai Pancasila. Agama yang kedua, agama untuk seluruh kaum muslimin yang insya Allah Muhammadiyah akan beridul fitri pada tanggal 10 April 2024 dan tampaknya untuk Idul Fitri akan sama dengan pemerintah, dan baik sama maupun berbeda itu insya Allah kita sudah masuk pada fase untuk saling memahami dan toleransi. Dan lebih dari itu, saya yakin ke depan kita bangsa Indonesia harus jadi pelopor lah untuk mendorong kalender global tunggal internasional agar ada kepastian tentang datangnya tanggal-tanggal baru dan memulai bulan baru sampai pada tahun baru. Saya yakin dengan kalender global internasional nanti umat Islam tidak akan lagi disibukkan oleh perbedaan. Nah, yang kedua, dalam rilis ini kami menyampaikan pesan kebangsaan dengan kerendahan hati bahwa bangsa Indonesia yang dasarnya Pancasila, di mana Pancasila adalah nilai luhur yang menjadi filosofi bangsa dan negara kita. Juga kita punya agama yang hidup di negeri ini, Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, Konghucu, dan lain-lain. Juga kita punya kebudayaan luhur bangsa yang ada dan hidup di setiap daerah. Jadikan nilai agama Pancasila dan budaya luhur bangsa itu sebagai dasar moralitas dan spiritualitas kita berbangsa dan bernegara. Hukum dan sistem itu memang ciri dari negara modern. Tapi negara modern itu juga memerlukan moralitas dan spiritualitas. Dan Indonesia tidak bisa menjadi negara yang maju dengan kehilangan identitasnya. Kita bukan negara sekuler, tapi juga kita bukan negara agama. Maka jadikan 3 nilai yang hidup di Indonesia ini sebagai dasar moralitas. Di mana cirinya setiap warga dan elit bangsa ketika mengambil langkah keputusan dan apapun dalam hidup itu lebih-lebih dalam bernegara. Itu didasarkan pada benar salah, baik buruk dan pantas tidak pantas. Sehingga ada koridor yang membingkai. Jadi kalau misalkan dalam kontestasi pemilu ingin menang itu ada perdamnya, ada kendalinya. Dia boleh menang, boleh ambisi kemenangan, tapi